Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska semuanya. 1 Desember nih kawan Diska, kita peringati sebagai Hari AIDS Dunia nih. Nah, kebetulan di studio kita ini juga sudah hadir nih narasumber kita yang akan membahas seputar tentang HIV AIDS tentunya nih. Bagaimana gejalanya, perjalanan penyakitnya, apakah bisa disembuhkan atau tidak. Nanti kawan Diska stay tune. Apabila ada pertanyaan langsung tulis di live chat kolom komentar kita IG @promkes Kota Madiun. Kita sapa dulu nih narasumber kita nih kawan Diska. Bagaimana kabarnya Bu Tri Wahyuning Novitasari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau adalah subkoordinator pengelolaan pelayanan penyakit menular dan tidak menular Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, 1 Desember nih Bu Vita nih diperingati sebagai Hari AIDS Dunia nih. Kelihatannya Bu Vita juga ulang tahunnya 1 Desember kemarin nih. Oh bukan. Bukan ya Bu? 30 November. 30 November ya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk Bu Vita nih. Amin. Nah, sebelum melangkah ke teorinya nih Bu Vita nih. Nah, bisa kita review nih tujuannya diperingati HAS ini untuk apa sih nih Bu Vita sebenarnya nih? Ya. Terima kasih untuk kawan Diska yang ada di Kota Madiun ya. Jadi memang benar 1 Desember ini kita peringati sebagai Hari AIDS Sedunia atau HAS dengan tema adalah bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Tema ini sebenarnya adalah mencerminkan semangat untuk bangkit dari berbagai tantangan yang menghambat capaian penanggulangan HIV, sekaligus mendorong transformasi menyeluruh dalam kebijakan, strategi, dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat tercapainya ending AIDS tahun 2030. Sedangkan untuk tujuan peringatan HAS pada tahun ini bertujuan adalah yang pertama tentunya meningkatkan perhatian publik dan pemangku kepentingan terhadap dampak krisis pendanaan global serta pentingnya transformasi dalam pembiayaan dan program HIV/AIDS di tingkat nasional maupun di daerah. Menegaskan kembali komitmen politik dan kepemimpinan nasional dalam mendukung kebijakan yang inklusif berbasis bukti dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Mengapresiasi peran dari komunitas maupun dari mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian dan memperluas layanan HIV, khususnya bagi populasi kunci, populasi khusus maupun populasi rentan. Kemudian juga menggerakkan masyarakat, partisipasi masyarakat luas dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV atau ODIF, serta memperkuat solidaritas nasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademis, media dalam mempercepat pencapaian target eliminasi AIDS tahun 2030. Oke, jadi itu ya kawan Diska beberapa nih tujuannya nih. Yang perlu digarisbawahi yang tadi ya Bu Vita mungkin ya kesadaran stigmanya tadi ya di lingkungan ya Bu Vita ya. Ya karena memang orang dengan HIV ini memang masih tinggi sekali untuk stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan nih kawan Diska. Nah, masuk ke materinya nih. Nah, pengertiannya HIV/AIDS nih Bu Vita nih. Sama kan enggak sih? Kan di luar sana ada orang dengan HIV, orang dengan AIDS, ODIF, ODA lah, istilah-istilah seperti ini apakah sama sih Bu Vita? Iya, kalau HIV itu adalah human immunodeficiency virus atau virus yang menyerang kekebalan tubuh. Ya.
Kalau AIDS itu adalah acute immunodeficiency syndrome atau kumpulan gejala yang timbul karena adanya penurunan kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. Jadi kalau HIV itu adalah virusnya. Oke, baik. Kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan kekebalan. Jadi AIDS itu juga merupakan tingkatan dari infeksi HIV sendiri. Dia sudah pada stadium yang keempat, seperti itu. Jadi sudah pada stadium yang paling akhir ya, seperti itu. Dimana ODIF ini pada stadium ini sudah banyak memiliki infeksi oportunistik atau penyakit koinfeksi seperti mungkin ada tuberkulosis, kemudian toksoplasmosis ataupun yang lainnya, seperti itu. Oke, karena mungkin penyakit penyertanya itu timbul karena daya tahan tubuhnya itu berkurang ya Bu Vita ya? Iya, jadi memang untuk HIV/AIDS itu bukan suatu penyakit yang ujuk-ujuk ya, tapi ini memang perjalanan penyakitnya sangatlah panjang. Jadi mungkin seseorang nggak sadar kalau dia mungkin memiliki perilaku yang beresiko, dia sudah tertular. Tetapi memang karena perjalanan penyakit ini panjang sehingga dia merasa bahwa oh aku loh masih sehat saja, seperti itu. Sehingga pada saat kondisi tubuhnya benar-benar drop, tidak diobati, akhirnya nyampe ke stadium akhir, akhirnya lebih mudah untuk meninggal dunia itu juga ada. Goal-getternya ya kawan Diska ya. Nah gejalanya nih Bu Vita ya, kan biasanya ada orang dengan HIV, AIDS itu sewu nih, sehat-sehat seperti orang biasa nih. Nah ini gejalanya seperti apa nih? Iya, jadi pada awal orang yang baru terinfeksi HIV ini tidak akan menunjukkan gejala sama sekali atau asimptomatik. Ya. Padahal sebenarnya tubuhnya ini sudah mengandung virus. Terinfeksi ini? Ya, sudah terinfeksi, virusnya sudah masuk dalam tubuh. Nah, untuk virus HIV ini dia memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri. Jadi dia punya kemampuan di dalam tubuh kita, kalau sudah masuk, dia akan memperbanyak diri. Nah, makanannya dia itu adalah sel darah putih kita. Seperti itu. Dan dia akan menggerogoti sel darah putih ini secara perlahan-lahan. Kalau tidak diketahui. Ya. Jadi memang begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, itu ada juga yang dikatakan adalah Windows period atau periode cemburuan. Itu bisa berlangsung kurang lebih 3-6 bulan. Padahal sebenarnya HIV positif atau HIV ini virusnya sudah masuk dalam tubuh kita, tetapi apabila dilakukan tes laboratorium, ini hasilnya adalah negatif palsu atau false negatif. Karena apa? Karena reagen yang kita punya itu adalah hanya bisa mendeteksi antibodi. Sementara kalau virus baru masuk ke dalam tubuh kita, dia belum terbentuk antibodinya, baru mulai. Nah, akhirnya hasilnya kalau diperiksa itu adalah negatif palsu. Karena itu biasanya kalau di dunia kesehatan, kalau memang ada seseorang yang berperilakunya beresiko, maka akan kita anjurkan untuk dilakukan tes ulang 3-6 bulan. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah seseorang ini benar-benar negatif ataukah positif. Ya, kita lewati di Windows period tadi. Karena pada saat itu akhirnya antibodinya terbentuk. Dan infeksi HIV ini bisa membutuhkan kurun waktu sekitar 5 sampai dengan 10 tahun untuk memunculkan gejala. Seperti itu. Ya karena memang tadi kalau orang yang HIV positif itu terlihat sehat sama seperti itu. Ya. Gitu. Dan mulai 10 tahun karena mungkin tidak diobati, akhirnya muncul gejala-gejala. Contohnya apa? Penurunan berat badan yang drastis. Ya. Berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Kemudian tumbuh jamur atau bercak putih. Ini terutama adalah di lidah, mulut, ataupun di kelamin. Bisa juga diare kronis. 1 bulan diare nggak berhenti. Sembuh-sembuh nih. Nggak sembuh-sembuh. Sudah diobati segala macam nggak sembuh. Atau bisa juga sariawan kronis. Jadi diobati segala macam, mungkin diobati agak membaik, habis itu muncul lagi. Muncul lagi seperti itu. Jadi nggak sembuh-sembuh.
Nah itu sehingga kadang arah sana itu biasanya kita curiga, jangan-jangan nih orang ada HIV. Karena kalau HIV-nya nggak diobati, yang lainnya juga nggak bisa. Oke. Nah, itu ya kawan Diska. Jadi beberapa gejalanya nih, ada yang diarenya nggak sembuh-sembuh nih. Nah kawan Diska, apalagi dengan yang tadi Bu Vita bilang tadi nih, yang beresiko nih. Nah sekarang yang beresiko itu siapa sih Bu Vita? Apakah saya, Kak Admin juga nih juga beresiko nih, seperti apa nih? Iya, memang ada kelompok yang berisiko terkena HIV/AIDS. Iya. Ini ada 2 kelompok ya. Yeah. Yang pertama itu adalah populasi kunci. Oke. Yang dikatakan populasi kunci ini adalah pekerja seks perempuan, ya, atau WPS. Kemudian ada juga lelaki seks dengan lelaki, Ya, apa ini ya? atau gay, homo. Nah, ini yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Ini adalah dari komunitas LSM. Trennya itu adalah naik terus. Bukan berkurang, malah naik ya Bu ya? Naik. Malah naik terus. Yeah. Kemudian ada juga pada golongan waria, pada komunitas waria. Kemudian pengguna nafsa suntik atau yang memakai jarum suntik, nafsa narkoba yang pakai jarum suntik. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah populasi khusus. Populasi khusus di sini adalah ibu hamil. Nah ini. Ya. Karena itu biasanya kita punya kebijakan yang memang semua ibu hamil ini wajib dilakukan pemeriksaan HIV. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi bayi yang ada dalam kandungan si ibu, bukan apa-apa. Kita tidak mendiskriminasikan, oh ini ibu hamil ini. Tapi memang itu adalah kebijakan dari Kemenkes bahwa setiap ibu hamil itu sebenarnya harus dilakukan 3 kali pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan HIV, yang kedua adalah pemeriksaan hepatitis, dan yang ketiga adalah pemeriksaan sifilis. Kemudian juga pada pasien TB, kemudian pasien IMS atau infeksi menular seksual, warga binaan pemasyarakatan, dan kelompok khusus lain yang memiliki resiko terinfeksi HIV. Contohnya adalah pada anak jalanan, pekerja migran, maupun pada pasangan kodif. Itu ya kawan Diska. Jadi ada dibedakan 2 nih, populasi kunci dan populasi khusus nih. Jadi penularannya nih, atau yang paling beresiko nih, high risk-nya nih, seperti itu kawan Diska. Nah sekarang cara penularannya nih, tadi kan sudah itu yang populasi kunci dan khusus ya Bu Vita ya. Nah sekarang penularannya seperti apa nih? Apakah bisa dengan sentuhan aja atau wahing? Nah ini juga bisa menularkan nih. Ya, jadi untuk HIV/AIDS sebenarnya penularannya itu sangat khusus ya. Tidak seperti TB atau tuberkulosis. Kalau TB itu lebih membahayakan. Kita nih satu ruangan ada orang kena TB aja, wahing itu bisa tertular. Itu untuk TB. Tapi kalau untuk HIV sebenarnya virus HIV itu hanya terdapat pada cairan darah, kemudian cairan alat genital, baik itu cairan vagina maupun cairan sperma, kemudian yang terakhir adalah pada air susu ibu yang sudah terinfeksi HIV positif. Jadi HIV itu dapat ditularkan melalui hubungan seks yang beresiko. Contohnya adalah sering berganti-ganti pasangan, kemudian pada transfusi darah, penggunaan alat operasi atau jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian. Kemudian dari ibu ke janin tanpa pencegahan penularan atau melalui ASI dari ibu yang positif HIV. Jadi HIV ini sebenarnya tidak menular apabila kita bersentuhan, terkena gigitan serangga, batuk atau bersin, kemudian juga tidak menular apabila kita makan bersama, bersentuhan ataupun berenang bersama, itu tidak akan menularkan HIV. Ya itu ya kawan Diska. Jadi yang populasi kunci dan khusus tadi, apalagi dengan perilaku yang sangat beresiko ini, sudah lampunya sudah bukan kuning tapi merah nih kawan Diska ya. Itu apalagi diimbangi dengan circle kita. Nah seperti itu kan mempercepat nantinya ya. Kita lanjutkan dulu nih kawan Diska nih. Nah tadi kan sudah disebutkan
apakah hanya menular lewat hubungan seksual nih Bu Vita nih? Tidak ya sepertinya tadi ya? Iya, jadi tidak sepenuhnya benar kalau Oke. HIV/AIDS ini hanya menular melalui hubungan seksual, karena hubungan seksual ini memang merupakan salah satu cara yang utama untuk penularan HIV, Oke. tapi masih ada beberapa media lain yang bisa menjadi penularan HIV. Oke. Cara-cara penularan HIV yang paling umum terjadi ini emang adalah hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, terutama yang sudah memiliki perilaku yang berisiko. Resiko, oke. Ya. Baik itu hubungan lewat vaginal, kemudian lewat anal maupun lewat oral. Oke. Jadi jika dilakukan tanpa perlindungan kondom, maka resiko penularan HIV ini masih menjadi sangat tinggi. Jadi mau gimana pun juga memang kondom ini terbukti memang masih menjadi salah satu media sebagai pencegah penularan HIV. Oke. Kemudian juga berbagi jarum suntik. Iya, nah ini. Kalau sudah terkontaminasi jarum suntiknya oleh orang yang terkontaminasi HIV dan dipakai ke orang lain secara bergantian, maka virus ini bisa berpindah ke orang yang sehat dan sama-sama berganti jarum suntik tadi. Kemudian dari ibu hamil ke anaknya. Nah ini yang penting seperti tadi yang saya sampaikan. Kita pengen melindungi bayi, ya. Karena itu setiap ibu hamil wajib dilakukan tes HIV. Oke. Kalaupun diketahui bahwa si ibu ini ternyata HIV positif, segera minum ARV. Supaya apa? Minimal 6 bulan dia harus minum ARV. Supaya bayi yang ada dalam janunan kandungan si ibu ini terhindar dari HIV. Seperti itu. Kemudian juga pada saat menyusui, kalau memang si ibu ini HIV positif, kita sarankan untuk tidak memberikan ASI karena ASInya mengandung virus HIV. Lebih baik disarankan minum susu formula. Kemudian transfusi darah ini juga bisa, tetapi memang saat ini kalau sudah transfusi ini sudah melalui proses screening ya, misalnya dari PMI akan dilakukan proses screening sehingga aman terhindar dari tertular HIV. Tapi kalau transfusi darah ini tanpa melakukan proses screening, ini yang kita khawatirkan bisa jadi tertular HIV. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua cairan tubuh itu menularkan HIV. HIV ini hanya ditemukan pada darah, sperma, cairan vagina maupun ASI. Cairan tubuh yang lain seperti air liur, keringat, dan air mata ini tidak menularkan HIV. Kontak fisik sehari-hari atau kita apabila bersosialisasi ini juga tidak akan menularkan HIV. Nah kalau berciuman Bu Vita ini beresiko tidak Bu ini Bu? Kalau berciuman, sepanjang di dalam rongga mulut kita ini tidak ada luka, tidak ada darah, maka aman. Nah, tapi itu ya kawan Diska ya, tidak berarti dianjurkan untuk ciuman. Nah, seperti itu kawan Diska ya. Hanya boleh bagi yang sudah menikah. Nah, itu tadi maksud saya. Nah, sekarang untuk mencegahnya nih Bu Vita nih, tadi salah satunya sudah disepil nih, bagi yang perilaku beresiko nih memakai kondom nih salah satunya. Pencegahannya seperti apa nih Bu Vita? Untuk pencegahan HIV/AIDS kita mengenal 5 langkah pencegahan yaitu ABCDE. Yang A ini terutama untuk yang para remaja ya. Para remaja ini adalah abstinensia. Dalam artian tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Jadi tidak melakukan hubungan seks di luar nikah ini adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. Kemudian B di sini adalah be faithful, bersikap saling setia. Bagi yang sudah menikah maka diharapkan adalah setia pada satu pasangan saja. Jadi kalau jangan jajan sembarangan. Nah ini maksudnya Bu Vita, setia itu harus penting ya kawan Diska ya. Kemudian yang C ini adalah kondom. Gunakan kondom apabila memang memiliki perilaku yang berisiko. Jadi kalau memang kita bisa yang ngomong harus setia, harus tapi
yang namanya perilaku Iya. orang itu kita tidak bisa Tidak. semudah Nah. membalikan telapak tangan. Apalagi di luar sana ya Bu Vita ya. Ya. Jadi memang kondom ini masih menjadi alat yang efektif untuk mencegah penularan HIV. Kalau Oke. memang punya perilaku Hmm. yang beresiko, maka satu-satunya cara adalah gunakan kondom setiap Oke. kali berhubungan seks. Iya. Kemudian drug no, ya ini Hmm. adalah menghindari penggunaan narkoba, terutama adalah dari jarum suntik. Dan yang terakhir ini adalah education, perbanyak informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan maupun pengobatannya. Oke, jadi itu ya kawan Diska ya, A, B, C, D, E. Nah itu diingat-ingat nih, meskipun tadi ada C, kondom, bukan berarti diperbolehkan nih hubungannya. Tetap setia tadi ini, kalau belum menikah ya sebisa mungkin lebih baik. Nah, abstinensia tadi ya kawan Diska ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Ibu Vita nih, untuk mengetahui statusnya nih. Misalkan kawan Diska di rumah nih yang mohon maaf nih beresiko nih. Nah, oh saya ini sudah terkontaminasi atau terinfeksi HIV nih, seperti apa nih caranya? Apakah datang ke puskesmas nanti bisa nih, ya. Bu Vita? Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak, itu hanya melalui kegiatan VCT atau voluntary counseling dan testing, yaitu kegiatan konseling dan tes HIV dengan menggunakan rapid test dengan sampel darah yang dilakukan secara prinsip sukarela dan rahasia. Seringkali yang terjadi ini adalah, contohnya ini adalah dari komunitas ya. Komunitas ini yang sering kami temukan itu adalah mereka rata-rata sudah punya penyakit IMS, jadi infeksi menular seksual. Contohnya mungkin gonore, sifilis, baru akhirnya mau diperiksa. Tetapi rata-rata yang tidak memiliki gejala atau ini rata-rata menolak untuk kita lakukan pemeriksaan karena merasa bahwa dirinya sehat, tapi padahal perilakunya beresiko. Nah ini yang menjadi HIV ini sebagai kayak fenomena gunung es. Jadi itu ya kawan Diska ya, bagi yang perilaku beresiko nih, kalau bisa stop sebisa mungkin nih. Dan kalau masih tidak bisa nih, tadi ya VCT nih, voluntary counseling testing tadi, dijamin kerahasiaannya Bu Vita ya. Kerahasiaannya kami jamin seperti itu. Jadi bisa nanti janjiannya kalau takut nih ya, misalnya kawan Diska ada yang berperilaku beresiko mau periksa, aku takut nanti pada waktu ini nanti aku diketahui jam pelayanan. Kita bisa kok, kita bisa janjian di luar jam pelayanan boleh, selama itu masih jam buka puskesmas. Bisa di puskesmas ya Bu Vita? Bisa. Selain di puskesmas, apakah di Kota Madiun di rumah fasilitas kesehatan? Nah, gratis Bu Vita? Sesuai dengan BPJS. Sesuai dengan BPJS-nya itu tadi ya kawan Diska. Nah, kalau untuk masyarakat Kota Madiun secara otomatis pasti gratis. Kota Madiun gratis ya kawan Diska ya. Nah, segera cek apabila kita perilaku beresiko tadi ya kawan Diska ya, jangan ditunda meskipun sehat tadi ya, karena fenomena gunung es tadi mencair setiap saat. Nah seperti itu penularannya nanti semakin karena merasa sakit merasa sehat, nah bisa menularkan kemana-mana ya Bu Vita ya. Nah seperti itu. Apakah jika sudah terinfeksi nih Bu Vita, apakah bisa sembuh nih? Karena di luar sana mungkin masih HIV bisa disembuhkan, sudah ditemukan obatnya nih. Nah jadi memang untuk yang sudah terinfeksi HIV, apakah bisa sembuh? Tidak. Nah pasien yang sudah terinfeksi HIV ini memang virus ini akan tetap ada dalam tubuhnya. Dan harus minum obat ARV atau antiretroviral virus ini seumur hidup. Seumur hidup nih? Seumur hidup. Jadi sebenarnya sama kok, sama kayak penyakit jantung, diabetes atau hipertensi yang harus minum obat seumur hidup. HIV juga sama. Tujuannya pemberian obat ARV ini adalah untuk mengendalikan perkembangbiakan virus HIV ini di dalam tubuh. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa virus HIV ini bisa untuk melakukan replikasi. Dia memperbanyak diri. Nah, obat ARV ini adalah tujuannya memblokir
perkembangbiakan dari virus. Oke. Jadi dia tujuannya untuk memperlambat laju perkembangbiakan dari virus. Tapi ya itu harus diminum secara rutin dan seumur hidup. Oke. Sehingga virus HIV ini kalau sudah dikendalikan oleh obat ARV, maka menurunkan kemungkinan untuk penularan virus, atau biasa dikenal dengan undetectable sama dengan untransmittable. Ini artinya apa? U sama dengan U. Ya. Ini khusus bagi orang-orang, terutama ODIF, yang sudah tersupresi viral loadnya. Jadi bagi ODIF, ini kan dia harus minum ARV nih, harus minum ARV seumur hidupnya. Nah, untuk mengetahui efektivitas dari ARV-nya ini dilakukan pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan viral load. Nah, tujuan dari pemeriksaan viral load ini untuk mendeteksi jumlah virus HIV di dalam tubuhnya. Ya, di dalam tubuh itu memang ada keterbatasan dalam pemeriksaan viral load, di mana pemeriksaan viral load ini hanya bisa mendeteksi virus di atas 1000 kopi. Di bawah 1000 kopi itu biasanya undetected. Seperti itu. Tapi bukan berarti virusnya hilang. Nah, ini virusnya masih ada, bisa dikendalikan dengan obat ARV, tapi juga harus ARV-nya diminum seumur hidup. Jangan setelah minum berapa bulan merasa sehat, bugar lagi, stop nih. Ya, itu nanti virusnya balik lagi. Nah, itu tadi. Memperbanyak diri lagi seperti itu. Jadi intinya adalah memang harus rutin minum ARV. Jadi kalaupun ada seseorang yang didiagnosa atau dikatakan dia sudah HIV positif, ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan minum ARV secara rutin, supaya tubuh kita ini bisa kembali sehat. Jadi itu ya kawan Rizka ya, tidak bisa disembuhkan tapi ada obatnya, bukan ada obatnya, untuk menekan replikasi virusnya tadi ya kawan Rizka ya, dan diminum seumur hidup. Nah itu bayangkan kalau sudah terinfeksi minum obat seumur hidup, obatnya stop, merasa sehat, bugar, ngedrop lagi. Nah itu bayangkan seperti itu bahayanya. Nah terus untuk pengobatan HIV di Kota Madiun seperti apa nih Bu Vita? Apakah ARV-nya itu di puskesmas ada atau harus ke rumah sakit? Saat ini untuk obat ARV ini sudah tersedia di 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun. Kemudian di 4 rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Kota Madiun, kemudian Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, Rumah Sakit DKT, dan Rumah Sakit Paru Mangwarjo. Kemudian juga ada 2 rumah sakit swasta yang sudah bisa memberikan layanan obat ARV. Ini adalah Rumah Sakit Gria Husada dan RSI. Rumah sakit Islam ya. Jadi monggo bagi kawan Diska yang membutuhkan, apabila memang sudah diketahui bahwa dia adalah HIV positif, segeralah akses untuk ARV. Semakin Anda menunda untuk pengobatan ARV, yang rugi panjenengan sendiri. Itu. Kita hanya menganjurkan apa yang terbaik bagi panjenengan. Tapi kalau memang panjenengan kadang orang itu masih denying. Aku sih belum menerima nih. Nah itu, semakin cepat Anda untuk melakukan pengobatan, maka semakin cepat virus HIV ini bisa dikendalikan dalam tubuh Anda. Nah apabila sudah terinfeksi HIV nih Bu Vita nih, ODIF ini bisa bekerja ke instansi ataupun ke perusahaan-perusahaan seperti itu nggak sih Bu Vita? Bisa enggak? Iya. Yang tadi saya sebutkan bahwa HIV ini kan tidak menular lewat kita berinteraksi sosial. Ya. Jadi tidak benar bahwa orang dengan HIV ini tidak produktif. Orang dengan HIV sangat mungkin untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang produktif. Anggapan bahwa orang dengan HIV tidak bisa bekerja adalah stigma yang sudah seharusnya dihilangkan. Dengan pengobatan yang tepat dan teratur, maka orang dengan HIV ini dapat mengendalikan virusnya sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk di sini adalah bekerja.
karena skillnya ya Bu Vita ya, Iya. bukan apa namanya penyakitnya, karena sudah dijelaskan tadi ya, tidak apa namanya menularkan secara sosial nih, salaman, berjabat tangan, ngobrol, nah seperti itu, tidak menularkan seperti itu. Nah sekarang di Kota Madiun nih Bu Vita nih, seperti apa nih peta penyebaran atau kondisinya sekarang nih saat ini seperti apa nih? Karena kan kota kecil tapi pertumbuhannya sangat sangat besar sekali nih Bu Vita nih. Iya. Ini yang menjadi keprihatinan saya ya. Iya. Bahwa semakin banyak kasus HIV yang kita temukan di Madiun, di Vaskes yang ada di Kota Madiun. Memang kami tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang datang ke Vaskes yang ada di Kota Madiun tidak hanya berasal dari Kota Madiun. Tetapi memang rata-rata adalah sekarsidana Madiun itu bisa mendapatkan akses layanan ke Vaskes yang ada di Kota Madiun. Tahun 2021 kita ketemu ada 87 kasus HIV baru. Kemudian tahun 2022 kita ada 148 kasus. Tahun 2023 160. Kemudian tahun 2024 kita ada 156 kasus. Sampai dengan Oktober tahun kemarin kita sudah menemukan 192 kasus. 192 kasus nih. Dan sepertinya nanti mungkin di akhir Desember ini bakalan tembus 200. Karena ini belum tutup tahun ya Bu Vita ya? Belum tutup tahun. 192 nih kawan Diska nih. Nah karena memang apa ya, mungkin penyebarannya tadi ya Bu Vita ya mungkin ya. Nah untuk klasifikasinya nih Bu Vita nih. Nah, sekarang ini yang saya bikin, saya makin khawatir, saya makin ini ya. Mengkhawatirkan adalah saat ini sudah banyak ditemukan, ini sudah mulai bergeser ke usia remaja. Sekolah berarti ini Bu Vita. Iya. Tahun ini untuk 192 kasus yang kami temukan tahun ini, usia 15 sampai 19 tahun ini sudah ada 2 kasus baru. 2 kasus baru, 15 tahun itu berarti SMP SMA kawan Diska. Kemudian usia 20 sampai 24 tahun ini ada 17 kasus. 17 kasus baru. Padahal ini masa kuliah. Nah ini. Apalagi pergaulannya, circle-nya nih. Kemudian di usia 25 sampai 49 tahun ini ada 98 kasus. Lebih dari 50 tahun ini ada 75 kasus. Ini yang kami agak khawatir ini adalah mulai bergeser ke usia jadi usia-usia produktif ya Bu Vita ya. Iya, betul. Sudah mulai pergeseran. Nah sekarang kita lanjutkan nih 192 tadi. Nah sekarang untuk dukungannya nih Bu Vita nih, stigma tadi nih. Iya, tadi saya balik lagi tadi ya, ini belum selesai. Jadi dari 192 itu kan saya katakan banyak yang di usia remaja nih. Dan yang bikin kita khawatir itu adalah dari golongan LSL atau lelaki, seks dengan lelaki. Ini ada 15 kasus baru yang kami temukan. Kota Madiun Bu Vita. Kota Madiun. Jangan dipikir Kota Madiun nggak ada loh ya LSL atau GIF. Banyak Bu Vita. Banyak. Ada apa namanya, grupnya atau apa namanya Bu Vita itu? Komunitas. Iya. Maksud saya. Dan mereka sistemnya close komunitas, susah untuk dimasuki. Nah. Dan saat ini yang bikin kita khawatir adalah komunitas LSL ini sudah mulai banyak masuk di anak sekolah. Jadi mungkin perekrutan atau gimana Bu Vita itu? Iya, menciptakan kader-kader baru. Nah itu. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin sebagai masyarakat, tolong lebih dibuka lagi pikirannya bahwa hubungan yang berisiko itu tidak hanya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dulu kan kita khawatir, jangan-jangan nanti ini anak hamil di luar nikah. Sekarang bergeser, biar nggak menghamili anak perempuan, mainnya sama laki-laki. Nah. Dan ini yang harus
terutama yang orang tua yang mindsetnya masih yang mindset lama, ini harus Oke. dibuka. Oke. Ya. Jadi tidak hanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi kita juga harus mewaspadai antara laki-laki dengan laki-laki. Oke. Sekarang cewek cantik kalah loh sama cowok ganteng. Nah, teman saya Kak admin belakang ini saingannya bukan hanya wanita cantik tapi juga apa namanya nih? Cowok ganteng. Nah, adalah itu. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan dari Bu Vita, protektif orang tua nih seperti apa nih Bu Vita? Mulai dari HP-nya atau gimana? Karena saya sempat melihat itu apa namanya, ada aplikasi tertentu nih Bu Vita nih. Betul sekali. Sebagai orang tua itu harus apa namanya nih? Kita harus ini ya, melek terhadap informasi karena anak-anak kita itu juga pegang HP. Nah, ini tadi nih. Kalaupun HP itu dipakai sebagai aktivitas yang positif, nggak masalah. Mungkin belajar di ruang guru atau yang lain atau ini untuk download AI tapi yang tentang pelajaran. Oke. Tapi ternyata di HP-nya ada aplikasi ini. Apa nih? Nah, ini boleh di-spill nggak Bu Vita nih? Banyak. Ada Hornet. Nah, kawan Diska nih. Ada Blood. Bapak ibunya nih. Ada MiChat. Nah, nih. Ya, banyak sebenarnya aplikasi dan rata-rata memang pada komunitas LSL ini mereka datingnya lewat aplikasi. Oke. Nah, itu yang bikin kita sebagai orang tua wajib lah kita ngecek HP anak. Oke. Apalagi kalau sampai di password, kalau saya harus tahu passwordnya apa. Ada apa ini? Kenapa kok di password? Nah, ya Bapak Ibu kawan Diska di rumah nih, bisa dicek HP-nya nih, putra putri kita nih. Ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan enggak nih? Salah satunya di spill Bu Vita tadi nih. Karena apa nih? Untuk masa depan putra putri kita juga nih. Karena penyebarannya sudah bergeser ke remaja nih, usia produktif nih, usia sekolah, kuliah nih, seperti itu. Kita harus lebih protektif nih sebagai orang tua nih. Kita lanjutkan Bu Vita nih. Nah, pentingnya dukungan sosial nih. Nah, ini seperti apa nih Bu Vita? Karena masih di luaran sana mungkin pendeskripsikan Oda nih. Iya. Jadi memang dukungan sosial ini memang sangat penting banget bagi HIV. Iya. Ada kalanya yang kami temukan itu dia HIV positif, tapi dia masih belum mau open status. Oke. Terutama adalah pada keluarga. Ada kalanya mereka masih close. Enggak deh Mbak, saya nggak mau. Nanti dulu aja deh. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya karena masih tingginya stigma dan diskriminasi, akhirnya orang-orang dengan HIV ini akan menutup statusnya. Mereka tidak mau terbuka, apalagi dengan keluarga. Ya memang pasti ada rasa ini ya, rasa denying. Kok anakku udah tinggi nih? Tapi mau apa? Nasi sudah jadi bubur. Sudah terlanjur nih. Nah, kalau dia sudah HIV positif, mau bagaimanapun dia tetap anak kita. Iya. Mau bagaimanapun dia harus kita rangkul. Seperti itu. Jadi dukungan ini tidak hanya membantu para ODIP ini dalam aspek kesehatan fisik, tetapi juga mental dan emosionalnya. Sehingga mereka merasa bahwa, oh, aku masih didukung sama keluargaku, aku masih diterima sama keluargaku. HIV itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih ada pengobatan. Kita ada obat ARV. Ini bisa memperbaiki kualitas hidup dari ODIP. Asalkan tadi rutin minum obat setiap hari. Jadi alasan kenapa dukungan sosial itu sangat penting karena bisa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, kemudian mencegah isolasi sosial. Stigma dan diskriminasi ini sering kali membuat ODIP ini merasa bahwa dia terisolasi. Kemudian meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi bentuk-bentuk dukungan sosial yang dibutuhkan oleh ODIP ini adalah dukungan emosional, didengarkan, memberikan semangat,
memahami perasaan. Jadi yang kita keluarkan adalah empati. Empatinya. Ya. Kemudian dukungan informasi, memberikan informasi yang akurat mengenai HIV maupun pengobatannya. Kemudian dukungan praktis ataupun dukungan sosial yang lain. Oke, jadi butuh teman bicara nih sebetulnya kawan Diska. Intinya seperti itu nih, dan kita harus memberikan ruang. Nah, seperti itu. Nah, untuk Kota Madiun, terutama Dinas Kesehatan PP dan KP Kota Madiun nih, kegiatan apa yang sudah dilakukan Ibu Vita? Iya, jadi untuk program HIV, kegiatan yang sudah kami lakukan adalah kami rutin melakukan mobile PCT. Ini adalah pemeriksaan HIV secara bergulir. Kita datang pada populasi kunci, baik itu pada WPSTL, pada LSL maupun pada warga binaan masyarakatan. Kemudian juga kita lakukan pertemuan validasi data program HIV, kemudian sosialisasi program HIV pada saat MPLS. Terutama di sini adalah pada SMP maupun SMA. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini sudah bergeser ke usia remaja. Pada waktu yang HIV positif ini kita wawancara, kita lakukan pendalaman, ini mereka ngaku pertama kali hubungan seks kapan? Nah, mereka ngaku rata-rata mereka melakukan hubungan seks ini mulai SMP nih kawan Diska. Jadi, sehingga kami merasa bahwa perlu kami melakukan sosialisasi mulai dari tingkat SMP. Kalau dulu memang kita masih di SMP, tetapi dengan melihat perjalanan, melihat perkembangan kasus yang seperti ini, akhirnya kita putuskan kita mau dari SMP. Karena memang kasusnya sekarang terjadi seperti itu. Pergeseran kasusnya kawan Diska. Kemudian juga kita lakukan sosialisasi ini kepada kader kesehatan maupun pada CPPKK serta dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga ada penjangkauan ini baik pada populasi kunci yang dilakukan oleh penjangkau kami, juga ada pendamping audit. Jadi kalau kawan Diska membutuhkan layanan dukungan sosial ini, merasa bahwa butuh teman bicara, itu juga bisa kami hubungkan dengan pendamping audit yang ada di Dinas Kesehatan. Caranya bagaimana Bu Vita? Ataukah ada nomornya atau datang ke puskesmas atau ke Dinas Kesehatan? Ke puskesmas boleh, ke dinas juga boleh, seperti itu. Yang penting adalah mau terbuka. Dan kita jamin kerahasiaannya panjenengan akan terjamin. Saya tahu nama-nama saja audit yang ada di Kota Madiun, tapi itu adalah rahasia jabatan saya. Seperti itu. Tidak berhak untuk saya buka. Publikasikan, apalagi seperti itu ya kawan Diska. Nah, untuk alternatif pemecahannya Bu Vita, tadi kan pergeserannya sudah ke remaja nih. Untuk pemerintah Kota Madiun seperti apa nih? Tentunya kita harus meningkatkan KIE kepada pasien maupun keluarga pasien, dengan harapan keluarga pasien ini bisa memberikan dukungan kepada pasien. Kemudian motivasi ke pasien ini untuk tetap minum ARV seumur hidupnya. Kemudian juga kita sudah kerjasama juga dengan LSM Hameru, terutama ini untuk melacak audit yang lost follow up, yang sudah hilang untuk pengobatannya, supaya bisa akses kembali ke pengobatan. Kemudian juga peningkatan pencatatan pelaporan dalam aplikasi ISIHA maupun koordinasi antar kolaborasi program, kemudian juga pemberian TPT pada ODIF. TPT ini adalah terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ODIF ini sangat rentan sekali untuk terkena TB. 50% kematian ODIF ini disebabkan karena TB. Sehingga perlu kami berikan ini adalah pemberian terapi pencegahan tuberkulosis supaya ODIF ini bisa terhindar dari penyakit TB. Kemudian mengurangi stigma di masyarakat, sosialisasi mengenai HIV mulai dari kelompok remaja sampai dengan masyarakat umum, dan sosialisasi pada peringatan Hari AIDS sedunia. Ada pertanyaan enggak Kak Admin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin goalnya podcast hari ini Bu Vita nih, pesannya untuk kawan Diska seperti apa nih? Jadi untuk kawan Diska, respon HIV yang tangguh dan adaptif menghadapi perubahan
kemudian juga menjamin layanan HIV yang inklusif serta Oke. bebas stigma. Para pemangku kebijakan dan masyarakat ini bisa menjaga keberlangsungan dari layanan, mendorong inovasi dan kolaborasi untuk memperkuat pendanaan efektivitas program, serta mewujudkan Indonesia tanpa AIDS tahun 2030. Oke. Jadi intinya bahwa terutama buat kawan Diska ya, yang memiliki perilaku yang beresiko, terutama adalah dari golongan LSL ya, lelaki seks dengan lelaki. Kalaupun Anda merasa memiliki hubungan yang beresiko, segeralah periksa. Semakin dini kita tahu kalau kita itu HIV positif atau tidak, ini semakin dini untuk penanganan. Dan ini semakin untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kawan Diska semuanya. Oke, terima kasih, super sekali nih kawan Diska, pesannya nih harus diperhatikan nih, terutama yang digarisbawahi Bu Vita nih, LSL tadi ini. Apabila sudah memiliki perilaku yang berisiko nih, sedini mungkin harus segera nih dilakukan pengobatan ataupun cek dulu nih paling tidak. Nah, dulu baru setelah itu kalaupun HIV positif segera pengobatan. Oke, nah terima kasih Bu Vita untuk kehadirannya hari ini di podcast kawan Diska nih tentang Hari AIDS Sedunia nih. Nah sangat materinya sangat full sekali nih untuk kawan Diska semuanya. Nanti jika kelewatan bisa disimak di YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih Bu Vita, salam sehat untuk Bu Vita dan keluarga. Baik, itu tadi kawan Diska podcast kita hari ini. Terima kasih sudah stay tune di IG live kita @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.